Halo Bapak Ibu dan Saudara, kita ketemu lagi di Ngopi Bareng GKI-MY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November di tahun 2020. Dan tahun 2020 tidak lama lagi akan segera berakhir. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang dan mungkin Bapak Ibu dan Saudara juga saya terpaksa harus mengurungkan niat untuk berlibur atau berwisata. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau nanti pandemi ini sudah mulai berkurang dan penyebarannya juga sudah bisa terkendali, tidak ada salahnya untuk kita berwisata, kita refreshing, menyegarkan diri ke tempat-tempat yang Bapak Ibu dan Saudara sukai. Nah, satu tempat Bapak Ibu yang membuat saya menarik perhatian saya adalah tempat di daerah Cipanas, Cianjur. Di sana ada satu biara yang namanya Biara Santa Clara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara suatu saat berkesempatan untuk pergi ke puncak, berangkatnya dari Bandung, pasti melewati tempat ini di daerah Cipanas. Apa menariknya Biara Santa Clara ini Bapak Ibu? Beberapa kali saya berkunjung ke biara ini karena mendampingi rekan-rekan kader-kader pendeta GKI ketika melakukan bina kader. Biara Santa Clara ini terdiri dari, kalau saya tidak salah ingat ya Bapak Ibu, karena sudah lama sekali saya juga tidak ke sana. Kalau tidak salah ada 25 suster yang mengabdikan diri untuk pelayanan di sana. Biara Santa Clara ini sendiri berisi hanya suster-suster yang dia tidak melakukan banyak aktivitas di luar biara tersebut. Dan aktivitas mereka hanya di dalam biara. Mereka keluar dari biara itu kalau misalnya melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Seperti misalnya pemilu. Nah, kalau pemilu mereka baru keluar dari biara Santa Clara ini. Apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka di sana melakukan pelayanan berdoa. Ya, Bapak Ibu, berdoa. Sepanjang hari, setiap hari yang mereka lakukan adalah berdoa. Mereka tidak mengajar di sekolah-sekolah atau mereka juga tidak melayani di rumah sakit. Yang mereka lakukan hanya tinggal di biara tersebut dan berdoa. Dari matahari belum terbit, subuh, pagi-pagi benar, sampai matahari terbenam, sampai malam, mereka berdoa. Dan mereka punya jadwal rutin doa, doa pagi, doa siang, doa tengah hari, sore, malam, dan seterusnya. Ada satu suster, Bapak Ibu, yang bernama Suster Margareta. Dia sudah memenuhi kaulnya yang ke-25 tahun berada di biara tersebut. Jadi kita bisa membayangkan sepanjang 25 tahun Suster Margaret tidak keluar dari biara dan yang dia lakukan adalah berdoa. Sebuah panggilan pelayanan yang tidak mudah tentunya. Karena mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain kecuali berdoa tadi. Apa menariknya dari kehidupan para suster di Biara Santa Clara ini Bapak Ibu? Kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan berdoa itu adalah sesuatu yang sifatnya seperti rutinitas. Dan semakin sering kita melakukannya tanpa makna, maka kita seolah-olah hanya melakukan aktivitas tersebut sebagai sebuah formalitas, rutinitas biasa. Ada kalanya kita merasa jenuh
Ada kalanya kita merasa apa yang kita doakan itu hampa, dan ada kalanya mungkin pada saat kita berdoa, kita tidak tahu hendak berdoa seperti apa. Kejenuhan dan kehilangan kata-kata sangat mungkin terjadi. Tetapi para suster di Biara Santa Clara ini, mereka sungguh-sungguh menghayati panggilannya tersebut. Setiap hari selalu ada pokok-pokok doa yang dikirimkan, entah oleh wisatawan yang mungkin mampir dan menuliskan pokok doa minta didoakan, atau mereka pun punya daftar atau liturgi tersendiri tentang berdoa tersebut. Tetapi intinya adalah bahwa setiap hari selalu ada pokok doa, selalu ada hal yang bisa didoakan. Bicara tentang berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya bahwa berdoa adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi antara yang terutama kita dengan Allah, tetapi juga di dalam doa kita bisa berjumpa dengan sesama kita, yaitu orang-orang yang kita doakan, yang kita bawa dalam kehidupan berdoa kita. Beberapa waktu yang lalu, saya berkomitmen untuk menyapa para jemaat dan simpatisan melalui doa malam. Saya mengirimkan beberapa menit voice, suara yang berisi tentang doa. Saya berdoa di sana dan mengajak jemaat serta simpatisan untuk turut serta dalam doa malam tersebut. Tujuannya tentu Bapak Ibu dan Saudara adalah agar saya bisa menyapa mereka, mengajak mereka untuk menjalin relasi dan komunikasi sekalipun terpisahkan jarak dan tempat melalui doa malam tersebut. Awalnya saya pikir apa yang saya lakukan ini hanya sebuah bentuk panggilan saya, komitmen saya dalam mewujudkan rangkaian kegiatan tema di bulan keluarga, yaitu berani berubah dan memberi dampak. Saya berpikir bahwa dengan tindakan kecil saya mengirimkan doa malam ini akan berdampak dalam kehidupan jemaat dan simpatisan yang saya sapa lewat doa-doa tersebut. Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudara, saya bersyukur bahwa ada banyak orang merespon apa yang saya lakukan ini dengan tanggapan-tanggapan yang positif. Belakangan saya baru tahu bahwa doa saya ini diteruskan juga kepada berbagai grup, bahkan juga kenalan, kerabat, saudara dan sahabat mereka yang ternyata bukan anggota atau jemaat GKI Maulana Yusuf. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat saya melakukan hal ini, kadang di hari-hari tertentu saya merasa bahwa kehidupan doa saya ini kering. Apakah yang saya lakukan ini hanya sebatas saya memenuhi komitmen saya saja? Namun ternyata Bapak Ibu dan Saudara, setelah saya berusaha untuk memaknai kembali kehidupan berdoa, saya seperti dikuatkan kembali bahwa ada banyak orang yang terberkati dengan tindakan sederhana kecil yang saya lakukan ini. Dan komitmen saya sepanjang 30 hari atau selama 30 hari menyapa anggota jemaat dan simpatisan melalui doa malam, mengajak mereka untuk bersama-sama berjumpa melalui doa malam memang telah berakhir, tapi saya berharap dampaknya masih terasa. Saya juga berharap bahwa apa yang saya kerjakan ini juga menular begitu ya, sehingga ke depan mungkin bukan cuma saya saja yang berjumpa dengan banyak orang dengan doa-doa pribadi seperti itu, tetapi juga bisa diteruskan. Berharap bahwa tindakan kecil yang dikerjakan dengan cinta dan kepedulian yang besar akan membawa dampak yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa, Bapak Ibu dan Saudara, bukan saja mendekatkan yang jauh,
tetapi juga sebuah sarana di mana kita tetap terus ingin terhubung, terus ingin menjalin relasi dan komunikasi. Memang dalam masa pandemi ini kita sudah melewati berbagai persoalan-persoalan, mungkin juga ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal. Tetapi kekuatan doa akan membuat kita mampu untuk terus berjalan dan berpengharapan bersama dengan Allah. Sehingga hari-hari ke depan kita yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah melalui sapaan saya di Ngopi Bareng hari ini membuat Bapak, Ibu, dan Saudara terus bersemangat, berkobar di dalam kehidupan doa Bapak Ibu, karena melalui doa itulah maka kita akan dikuatkan. Melalui doa itulah kita juga berjumpa dengan banyak orang, dan melalui doa itulah kita akan tahu bahwa kekuatan sesungguhnya hanya berasal dari Allah saja. Sekian sapaan ngopi saya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini, dan selamat juga memasuki minggu yang baru di bulan yang baru, bulan November 2020. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mampirlah dengar doaku, Yesus.